Salam jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan judulnya adalah Jangan Malu. Jangan malu. Dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 bunyinya seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita datang kepada Tuhan. Baiklah, kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan karena kebesaran-Mu. Dan saat ini ampunilah dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan, dan memohon kuasa Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, agar kami boleh menghampiri kerajaan-Mu dengan penuh berkat-berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang jangan malu. Jangan malu kita menghadap kepada Tuhan. Nah, kita tahu kerajaan Babylon adalah kerajaan yang sangat besar, sangat indah, dan pada waktunya adalah kerajaan yang terkuat pada zamannya. Nah, bayangkan mereka punya taman gantung di mana Raja Nebukadnezar membangunnya untuk istrinya, sehingga taman itu dibuat sangat baik dan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Nah, tetapi di samping itu kejahatan di tempat ini bertambah-tambah karena mereka tidak mengenal Allah. Pada saat itulah Daniel tinggal di sana. Daniel sebenarnya merasa sedih. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Maksudnya dia meninggalkan orang tuanya, mengikut teman-temannya dijajah atau ditawan. Tanpa orang tua, tanpa sanak saudara, dibawa ke negeri yang jauh. Nah, meninggalkan tempat yang penuh kenangan untuk berdoa di Ka'bah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang 70 tahun kesedihan itu telah terjadi. Dia ingat bahwa Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsanya ke Yerusalem. Yerusalem, kota yang penuh dengan banyak kenangan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? 70 tahun sudah hampir berlalu. Tetapi selama 70 tahun itu Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, ya, di tempat yang sama menghadap kota Yerusalem. Kota Yerusalem, tempat tanah airnya. Dan tempat itulah dia rindu pulang walaupun dia sudah tua. Yerusalem sangat indah karena di sana ada bait suci. Dan Nabi Yeremia menubuatkan setelah penjajahan selama 70 tahun, bangsa ini akan dikembalikan dari daerah penjajahan itu ke Yerusalem. Nah, hampir genap 70 tahun. Tetapi kelihatannya tidak ada tanda-tanda untuk kembali ke Yerusalem. Oleh sebab itu, Daniel berdoa. Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, untuk menjadi pengantara bagi bangsanya, agar dia dapat kembali berkumpul dengan bangsanya, agar negaranya dapat dipulihkan dan dikembalikan dari pembuangan. Nah, apa akibatnya? Akibat penjajahan selama 70 tahun itu, bangsa itu masih saja menyembah berhala. Nah, tapi Tuhan itu sabar. Dan pada saat Daniel berdoa supaya bangsanya itu kembali, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, dengan puasa, dengan berkabung, dengan abu di atas kepalanya. Dia berdoa untuk bangsanya. Oh Tuhan, kembalikanlah kami. Jangan ingat-ingat lagi dosa kami ya Tuhan. Kami adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk bertobat.
tapi ampunilah. Dan biarlah kami boleh kembali untuk memuji dan memuja nama Tuhan di tanah air kami. Nah, adik-adik, doa ini berkepanjangan. Terus dia menyatakan bahwa Tuhan, kami ini berdosa, ampunilah kami. Nabi-nabi kami sudah berbicara, tetapi kami tidak mau mendengar. Raja-raja kami sudah diberi nasihat, tapi tidak mau mendengar juga. Ya Tuhan, ampunilah. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah. Jangan bertangguh untuk menolong kami. Sebab kota kami sudah hancur. Sudah tidak ada lagi yang baik di dalam negara kami, negeri kami. Dan setelah dengan sungguh-sungguh Daniel berdoa untuk bangsanya, untuk pengampunan dosanya, untuk mau menurut dan setia kepada Tuhan. Tiba-tiba adik-adik tahu, seorang malaikat dikirim, Gabriel dikirim kepada Daniel dalam akhir doanya dan menyampaikan kepadanya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Jangan malu-malu menghadap kepada Tuhan di dalam doa kita, memohon pengampunan agar berkat-berkat Tuhan menjadi bahagian kita. Dan sekali lagi, Daniel bersyukur kepada Tuhan karena janji itu untuk kelepasan bangsanya akan segera terjadi. Oleh sebab itu adik-adik, jangan malu menghampiri hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan keyakinan, karena Dia menjawab doa-doa kita. Jangan malu, walaupun kita berdosa, ada pengampunan Tuhan akan sediakan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena janji Tuhan untuk memberkati kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Tolong kami untuk setia kepada Tuhan, karena dengan penurutanlah berkat itu akan berlimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita ya.